Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali dengan izin, rahmat, hidayah, petunjuk, inayah, istita'ah, kemampuan dan takdir yang Allah tetapkan, sehingga kita mampu menunai kembali satu faridah Allah sembari kita duduk di majlis ilmu di rumahnya Allah, wantidharu as-salati ba'da as-salat, hanya untuk menunggu datangnya satu salat setelah salat yang sebelumnya. Tentunya jamaah kaum muslimin, itu adalah nikmat yang disebutkan dalam hadis Al-Bukhari, meningkatkan derajat kita di sisi Allah, menggugurkan dosa-dosa kita di sisi Rabb kita Allah, kemudian melipat gandakan ganjaran pahala kita di timbangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita doakan kepada Allah Rabb kita agar mencurahkannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, masih dalam momentum bulan Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mali kullu amin wa antum bi khair. Dua ketakutan kata para ulama kita, dan begitu juga disebutkan dalam Al-Quranul Karim, yang selalu menghantui orang-orang yang beriman. Ketakutan yang pertama, takut terhadap amal ibadah yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah. Kam min musallin la yurfa'u min salatihi illa ala qadri shibrin min rasi. Banyak yang salat, kata Rasul, tapi pahala salatnya tidak terangkat dari kepalanya kecuali cuma satu jengkal saja. Ini yang ditakuti oleh Ibrahim alaihissalam. 129 Al-Baqarah. Fa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nabi Ibrahim saja takut. Ini jamaah kaum muslimin, salah satu pertanda kalau hati kita masih hidup. Ketakutan yang menghantui kita itu takut kalau sekiranya amal ibadah kita tidak diterima. Dan ini jamaah kaum muslimin, momentum Syawal. Syawal itu artinya az-ziyadah, bertambah, tambahan kebaikan, tambahan ketaatan. Sepatutnya pintu awal menuju ketaatan itu adalah menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah, kemampuan untuk konsisten dan selalu hadir di dalam majlis-majlis ilmu yang di situ mendekatkan kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ketakutan yang kedua jamaah kaum muslimin yang seharusnya menghantui hamba yang beriman, takut setelah mendapatkan ketaatan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ad-dhalali ba'dal huda, sesat, menyeleweng, membangkang setelah sebelumnya kita berada di jalan petunjuk. Dan terkhusus jamaah kaum muslimin, tema kajian kita masih
mengkaji kitab yang sama, kitab Tauhid fi Dawi Aqidati Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mengkaji pembahasan tauhid dan akidah berdasarkan pernyataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Asyirk akbar muhlikat dalam hadis. Syirik itu perusak nomor satu, baginda Rasul menyebutkan seperti itu, penghancur kebaikan, muhbitatul amal. La in asyrakta ya Muhammad la yahbatanna amal. Kalau engkau syirik, maka semua amal itu gugur. Itu berlaku untuk baginda Rasul. Tentunya selain baginda Rasul juga ikut serta dalam berlakunya ayat tersebut, bahkan lebih utama. Segala kebaikan baginda Rasul menyampaikan risalah itu terhitung nihil, terhitung tidak ada kalau sekiranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan syirik. Makanya jamaah kaum muslimin, kita sudah mengkaji beberapa model atau contoh dari kesyirikan. Dari sebelumnya kita mengkaji tentang ruqyah, jenis ruqyah syirkiyah, ruqyah syar'iyyah, dan sebelumnya juga kita mengkaji bersumpah dengan nama selain Allah, dan juga sebelumnya kita mengkaji tentang beristisqa, mengharap turunnya hujan tapi menggantungkan sebab dan harapnya kepada bintang-bintang di langit. Kali ini kita lanjutkan sedikit yang sudah kita mulai di bulan suci Ramadan, yaitu pembahasan tentang ad-dzabh li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Ini jamaah kaum muslimin, menyembelih untuk selain Allah. Para ulama kita, para ahli tauhid, para pengarang kitab-kitab tauhid itu seringkali menjadikan menyembelih untuk selain Allah contoh pertama syirik. Karena contoh-contoh sebelumnya yang kita sebutkan barangkali kita untuk mendengarnya saja jarang, apalagi melakukannya. Sawa yang melakukan itu. Tapi kalau menyembelih itu terjadi, dan bahkan sembelihan an-nusuk dalam bahasa Arab, al-mansab, sembelihan itu menjadi ritual yang sangat berkhususan dalam semua ritual agama yang ada di dunia. Sepertinya itu ibadah yang tidak pernah lepas dari satu ajaran agama pun. Sujud dengan sembelih, sujud kepada selain Allah syirik, menyembelih kepada selain Allah juga syirik. Maka nanti kita akan membaca nukilan Al-Imam Asy-Syafi'i dan para muridnya yang mereka menyamakan posisi menyembelih itu sama seperti sujud. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita kaji kitabnya Babu Maja'a fil Dzabhi li Ghairillah. Bab berkaitan tentang apa yang datang dari Quran dan hadis mengenai hukum menyembelih untuk selain Allah. Ini tradisi para ulama kita. Kalau tidak menyebutkan hukum di dalam judul bab, berarti pembahasan ini berpotensi multi hukum, ada beragam hukum, bukan satu. Jadi bukan semua sembelihan itu syirik. Nah, pegang lagi jangan menggarap, orang megah, orang mak megang, bukan syirik gitu. Itu ada sembelihan yang ada tradisi, kebiasaan, tidak ada unsur takarrub. Tidak ada unsur takarrub, tidak ada unsur ta'abbud ibadah. Dia ingin mendekatkan dengan sesuatu, tidak ada unsur itu. Yang dia cari cuma dagingnya. Ini sembelihan biasa, tidak masuk ke dalam ranah hukum syirik. Yang kita bicarakan jamaah
jamaah, ini sembelihan yang unsurnya taqarrub. Bagaimana cara kita bedakan supaya Anda tahu ini hukumnya syirik atau tidak? Kita lihat maksud si penyembelih. Apa yang dia cari dagingnya, atau yang dia cari bukan dagingnya, tapi pendekatan dari perbuatan dia menyembelih kepada sesuatu itu. Kalau maksudnya taqarrub, seperti kita menyembelih misalnya di Idul Adha, yang ulama Ahnaf mengatakan hukumnya wajib, ulama Syafi'iyah sunnah muakkadah, tapi hadis baginda Rasul tegas, kalau mampu Anda mampu menyembelih di hari Idul Adha dan Anda tidak menyembelih, jangan dekati tempat salat kami. Itu hukumnya apa itu? Ancaman keras dari Rasul. Orang menyembelih Idul Adha, apakah maksudnya dagingnya? Kalau maksudnya daging, dia akan mencari daging di luar sembelihan kurban yang jauh lebih murah. Tapi maksudnya itu taqarrub. Itu yang jadi pembahasan kita jamaah, sehingga kita bisa membedakan tema yang sedang kita kaji ini wilayah ibadah. Orang tua kita sering kalau anaknya pulang dari jauh, tiba-tiba dia menyembelih untuk menyambut kedatangan putranya. Itu biasa. Memuliakan tamu, bagian dari yang dianjurkan dalam syariah kita. Itu maksudnya daging. Yang kita kaji ini maksudnya taqarrub. Dia ingin mendekatkan dirinya kepada sesuatu itu dengan sembelihan tersebut. Siapapun yang dia ingin dekatkan dirinya kepadanya, kalau sekiranya yang dia tuju bukan Allah, maka itu adalah syirik. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ini ayat ini moto orang beriman, moto orang Islam, moto orang mukmin. Jargonnya kita itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Saya membayangkan kalau masyarakat muslim kita itu menjadikan ayat ini sebagai moto hidupnya. Pejabat kita, penguasa kita menjadikan ayat ini sebagai moto pejabat kita. Masyarakat kita, kaum muslimin, mengambil ayat ini dan menjadikan ini sebagai jargon dan moto hidup mereka. Inna salati lillah. Salatku untuk Allah Rabbul Alamin. Salat untuk Allah. Tempat kita salat, rumah Allah, masjid. Wa annal masajida lillah. Masjid juga untuk Allah. Inna salati, salat untuk Allah. Jadi yang kita tuju dari salat kita itu qabul daripada Allah. Allah terima kita salat. Lillah, bukan untuk orang. Yang berhak untuk aku ibadahi cuma Allah. Yang berhak aku berikan sujud dan rukuk itu cuma Allah. Inna salati lillah. Rupanya dimulai dengan salat. Kalau kita ingin melihat ayat ini Al-An'am 162, nanti coba buka Quran surah Al-An'am. Para ulama kita mewasiati yang ingin belajar tauhid, memahami hakikat tauhid dan akidah, dia harus membaca Quran surah Al-An'am
162, 163, 164, 165 ayat. Itu semuanya Allah runutkan ayat dari ayat pertama Qur'an surat Al-An'am untuk menanamkan nilai tauhid di dalam hati hamba-hamba yang beriman. Satu-satu Allah sebutkan nikmatnya, dan Allah menuntut konsekuensinya, kamu harus tauhidkan Allah, karena nikmat itu datang daripada Allah. Di akhir penghujung akhir, atau 3 ayat sebelum akhir, atau ayat keempat sebelum akhir, Qul inni hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qayyiman millata Ibrahim hanifan. Katakan wahai Muhammad, bahwasanya aku diberikan hidayah oleh Rabbku untuk jalan yang lurus. Ayat selanjutnya apa? Ini dalam ilmu tafsir namanya ilmu munasabah, korelasi ayat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Katakan sesungguhnya salatku. Jadi kalau kita paham, kata para mufassirin, kata para ulama, kalau kita paham begitu besarnya nikmat hidayah, maka Anda harus menjadikan salat Anda, ibadah Anda, hidup Anda, dan mati Anda itu lillahi rabbil alamin. Itu konsekuensi dari nikmat hidayah di ayat 161 Al-An'am. Hadani Rabbi, Allah kasih aku hidayah, petunjuk. Yang mana hidayah itu apa? Aku mengatakan salatku lillah wa nusuk. Nusuk itu dalam urfu syar'i dan lughawi itu ada 3 pemaknaan. Pemaknaan yang pertama, nusuk itu sembelihan. Itu yang memang dipilih oleh mayoritas para ahli tafsir. Qul inna salati, salatku dan sembelihanku lillah. Nusuk juga bisa digunakan dalam urf syar'i, dalam Quran juga disebutkan demikian, untuk menyempurnakan ibadah haji. Kita sering kenal manasik haji, umrah, manasik, nusuk. Tapi arti umumnya nusuk itu adalah ibadah. Bisa kita terjemahkan ini sembelihan, atau bisa juga kita artikan semua bentuk ibadah. Lillah rabbil alamin. Jadikan itu hanya untuk Allah. Ketika kamu menyembelih, maka sembelihlah untuk Allah rabbil alamin. Wa mamati wa mahyaya. Mahyaj, kalau mimnya itu kita terjemahkan sebagai masdar mimi, berarti dengan hadful mudhaf, maka maksud mamat dan mahya amalan-amalan ketika aku hidup dan amalan-amalan ketika aku mati, semuanya lillah. Kita bisa paham amalan ketika aku hidup, semua yang kita lakukan lillah, nggak ada yang untuk manusia, lillah rabbil alamin. Tapi apa maksudnya amalan ketika aku mati? Begitu orang beriman, kan? Dia tidak mati dalam kondisi belum memastikan untuk dirinya ada amalan yang mengalir kepadanya setelah kematian. Kita kadang-kadang harus muhasabah. Kita tanya, saya punya tidak? Kalau saya mati hari ini, kira-kira amal apa yang akan terus mengalir ke kubur? Ada nggak satu? Waladul saleh yang mendoakan, ilmu yang bermanfaat, atau sedekah wakaf jariyah. Jadi kita sudah hilang.
Dulu masyarakat Aceh ini terkenal dengan wakaf. Jangankan di Aceh, di tanah suci kita punya wakaf. Hari ini masjid, di mana kita dapatin masjid yang tanahnya wakaf, beli. Tempat pemakaman umum beli. Di mana wakaf kaum muslimin? Khutbah hari raya kemarin di 5 tahun yang lalu saya khutbah di masjid yang sama. Ketika mulai khutbah saya mengatakan 5 tahun yang kali lungjak lagi nyo masjid, puronyo khutbah mantap lagi nyo masjid. Di mana kaum muslimin itu? Kita hilang amal gitu. Amalan yang terus mengalir setelah kematian. Menyahana kajian segala aja. Sekurang-kurangnya tulis wasiat, anakku, harta yang aku punya itu tolong jadikan sekian persen atau sekian puluh bagian atau bagian tertentu aku jadikan itu wakaf untuk Allah yang terus mengalir sedekah jariah. Atau kalau punya ilmu, jadikan ilmu yang bermanfaat. Kalau tidak, Rabbi, tarbiyah anak kita itu, didik mereka menjadi anak yang saleh. Karena ada 2 pemaknaan kata para ulama anak saleh yang mendoakan. Makna yang pertama, kalau bukan anak saleh doanya tidak diterima. Makna yang kedua, kalau anakmu tidak saleh, dia tidak mungkin mendoakan. Meninggal tanya ibu bagaimana? Kapan dia mendoakan? Ini kalau kita terjemahkan, mamat itu masdar mimi dengan harful mudhaf a'mal al-mamat. Terjemahan kedua untuk ayat ini, mamat itu ismun zaman. Waktu hidupku lillah. Yang tahu kapan aku hidup, yang tahu bagaimana aku hidup, yang tahu takdirku itu cuma Allah. Wal mamat, yang tahu kapan aku mati, yang tahu di mana aku mati, bagaimana aku mati, itu Allah. Dalam hadis baginda Rasul mengatakan, kalau Allah sudah menetapkan takdir ajal untuk seorang hamba, maka dia akan mencari tempat kematian. Kemarin yang lucu, saya mungkin lewat satu potongan video di media sosial. Kisah lucu kematian di barat. Ada seorang pemuda yang penasaran dengan lubang 2 meter. 2 meter dalam ke bawah. Cuma muat badannya, masuk dia, meninggalnya. Begitu kalau Allah sudah takdirkan kematianmu, maka kamu akan mencari tempat mati. Yang tahu itu siapa? Allah. Maka pastikan jemaah kaum muslimin, kalau Allah memanggil kita, maka memanggil dalam kondisi husnul khatimah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. An Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala, hadis Ali ibn Abi Thalib, hadatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul mengajarkan 4 kalimat. La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah laknat yang menyembelih untuk selain Allah. Ada kuburan yang kita anggap orang saleh, kita ingin orang itu menjadi pemberi syafaat kita nanti. Kita mendekatkan diri kita dengan mayit yang dalam kuburan itu dengan sembelihan. Walaupun kita menyebutkan bismillah, Allahu Akbar, syirik. Karena niatnya takabur. Datang orang yang kita muliakan dia, tapi kemuliaan yang kita berikan sudah ke level takabur. Kita tidak bermaksud menyembelih untuk dagingnya, tapi maksudnya untuk mendapatkan kedekatan dengan orang tersebut, hidup atau mati.
Maka Imam Syafi'i di sini mengatakan apa? Ini lafaz dari Imam Syafi'i yang dinukilkan dalam kitab Mughnil Muhtaj. Wa qad nassa Syafi'i ala annahu laqad adbah lin nabi. Ada orang menyembelih dan niatnya menyembelih, kata Imam Syafi'i, mendekatkan dirinya kepada Nabi. Nabi kelai, Nabi diajar. Apa kata beliau? La yahillu akluha, tidak halal Anda memakan sembelihannya. Apalagi yang lain, malaikat kah, nabi kah, orang saleh kah, imam kah, sembelihan itu adalah ibadah yang agung. Setiap tetesan darahnya itu punya nilai ganjaran pahala yang tinggi di sisi Allah. Maka diminta, bahkan kita dalam anjuran sunnah berkurban, seharusnya Anda yang menyembelih, laki-laki atau perempuan silahkan, tidak ada masalah. Tanya urina makruh, ana makruh. Para sahabat Nabi itu justru kalau sembelihannya itu punya istrinya, meminta istrinya menyembelih, kamu sembelih. Sekurangnya kalau tidak berani menyembelih, Anda menyaksikan proses tumpahnya darah itu. Itu ibadah yang agung. Semua umat beragama, semua milah, semua agama, semua sekte punya syariat menyembelih. Maka ini ibadah yang luar biasa. Nilainya bukan apa yang kita sembelihnya. Maka dalam hadis yang pernah kita sebutkan di pertemuan di bulan suci Ramadan, dakhala rajulun an-nar fi dhubab. Ada seorang laki-laki masuk neraka gara-gara cuma seekor lalat. Diminta sembelih untuk Tuhan kami, berhala kami. Dia mengatakan, aku tidak punya apa-apa. Tiba-tiba dikatakan kepadanya, walau bidubab, walaupun cuma seekor lalat. Dia berpikir cuma seekor lalat, masalah jauh lalat. Oh, masuk neraka. Kenapa? Maksudnya yang dilihat. Orang menyembelih lalat tidak mencari dagingnya, tapi takarrubnya yang dilihat. Maka berhati-hati mendekatkan diri dengan sembelihan itu hanya boleh dilakukan untuk Allah. Allah melaknat. Laknat itu dijauhkan dari kebaikan. Melaknat. La'anallah man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, kok bisa ada orang melaknat kedua orang tuanya? Baginda Rasul menjelaskan, mengatakan dia melaknat orang tua orang lain akan melaknat orang tuanya. Itu yang terjadi. Itu di zaman mereka. Di zaman kita aneh, jangankan laknat, kasus membunuh orang tua pun marak terjadi. Faliyatubillah. Takkan keyahagok, ikun keyahidan. Itu sama hukumnya seperti Anda melaknat kedua orang tua Anda. La'anallah, kata Nabi, man awa muhdisan. Orang yang memberikan keamanan untuk perusak. Perusak ini baik perusak dalam perkara duniawi atau perusak dalam perkara agama, membuat kerusakan terhadap agama. Tiba-tiba ada orang datang memberikan jaminan dan keamanan untuknya. Orang itu terlaknat dalam hadis. La'anallah man ghayyara manaral ardh. Allah juga melaknat orang yang merubah tanda-tanda yang ada di bumi. Tak merubah tanda-tanda. Kadang-kala para petani di sawah, batengah cuma tahu roh menjatuh atenggok. Sadar kita itu masuk ke dalam hadis merubah tanda yang ada di bumi. Nanti ada ancaman hadis lain, tawaqahullahu sab'i aradi yaumal qiyamah
yang mengambil tanah orang lain walaupun cuma 1 jengkal kata Nabi, maka 1 jengkal itu sampai ke bumi yang 7 lapisan 7, Allah akan melilitnya di hari kiamat. Ada 2 penafsiran para ulama, Allah jadikan tanah itu seperti tali yang melilit, atau Allah membuka tanah sehingga dia Allah jatuhkan, lemparkan dalam tanah, dia terhimpit dalam tanah itu seperti terlilit. Ancaman keras. Ini masuk semua merubah tanda. Ada rambu-rambu di jalan ke sana, tak jauh katanya tak balik. Masuk dalam ancaman. Justru saya khawatir itu, yang menerobos lampu merah bisa masuk itu. Lampu merah itu tanda berhenti, datang Anda menerobos, seolah-olah mengajarkan orang di belakang Anda lampu merah itu bukan untuk berhenti, merubah fungsi yang ada padanya, itu masuk ke dalam perkara-perkara yang dilaknat dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, aslu an-nusuk annahu billah. Hukum asalnya nusuk, sembelihan itu hanya untuk Allah. Jadi penting ini kita coba rincikan hukumnya. Sembelihan itu ada yang dilakukan tujuannya takarrub, mendekatkan diri dengan sesuatu. Ada yang dilakukan tujuannya hanya memanfaatkan dagingnya. Kalau tujuannya memanfaatkan dagingnya, berarti itu kembali ke hukum tujuan Anda menyembelih. Ada yang menyembelih untuk walimah, pesta pernikahan. Banyak para ulama yang menilai membuat pesta pernikahan hukumnya wajib, berarti menyembelihnya wajib. Nanti akan kita rincikan sekali lagi jamaah kaum muslimin dengan izin Allah di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.